Oke, saya akan aktifkan screen case-nya dulu. Nah, jadi kalian nanti bisa lihat shortcut yang saya gunakan di sebelah kiri sini ya. Yang warnanya saya rubah dulu biar kelihatan lebih jelas lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan play dulu. Nah, ini bolanya dia akan bergerak maju terlebih dahulu. Nah, dari frame 1 sampai frame 20 bolanya sudah mencapai ujung. Jadi ini akan saya kunci dulu di frame 1. Kemudian location, rotation, and scale. Nah, selanjutnya saya arahkan ke frame 20. Jadi dia bergerak ke pojok kiri G sumbu X. Nah, seperti ini. Ini di frame 20 kita kunci lagi di location and rotation scale. Nah, selanjutnya bolanya akan turun. Ketika turun menyentuh objek, nah, 23, ini posisinya ini perlu dirubah dulu ini saya rubah posisinya dulu R sumbu Y, jadi dia biar melengkung ya. Ini saya besarkan lagi aja. Nah, dia biar lebih realistis mungkin ya. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke bolanya. Nah, di sini dia turun, kemudian turun di frame 23 dia menyentuh objek, menyentuh papanya ya. Jadi kita geser aja G X, geser ke bawah, kemudian G Z, ini menyentuh, kita kunci lagi. Nah, selanjutnya di posisi 24, nah ini bolanya berada di posisi sejajar, kemudian kita kunci lagi di location, rotation, and scale. Nah, di posisi frame 25 dia mencapai ke bawah, location, rotation, and scale. Nah, di frame 25 ini objeknya sudah diam. Nah, selanjutnya tinggal kita rubah aja posisinya, mungkin di frame 25 mungkin kita geser sedikit ke sumbu X seperti ini. Oke, selanjutnya, nah di sini ada kemungkinan bahwasanya nanti di frame 24 saya akan hapus ya. Nah, jadi tinggal 3 keyframe aja, 4 keyframe. Nah, selanjutnya ketika timing dan pose dari bola bolunya sudah, kita akan coba rubah di posisi yang papannya ini ya. Sekarang kita seleksi papannya, kemudian kita play. Di frame berapa dia akan bergerak. Nah, tadi ketika berinteraksi dengan bola bowlingnya itu ada di frame 23. Nah, di frame 23 kita akan kunci. Klik. Nah, seperti ini. Selanjutnya
dia akan bergerak di frame 24, berubah menjadi sejajar. Rotasi sumbu Y, kunci. Nah, di frame 25 dia posisinya ada di bawah. Kita rotasi lagi RY. Nah, I location, rotation, and scale. Nah, ini seharusnya untuk bola bowlingnya dia akan menggelinding ke kanan. Coba kita play dulu. Nah, dua objek ini sudah berinteraksi ya. Nah, ini mungkin bisa juga nanti akan saya hapus di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi lebih realistis saja. Oke, selanjutnya kita akan coba ubah lagi untuk bola yang bowlingnya ini. Jadi dia akan menggelinding ke kanan. Ini saya tambahkan ke frame 35 misalkan ya. Kita geser ke kanan. Nah, geser ke bawah. I location, rotation, and scale. Begitu klik. Nah, mungkin untuk timing dari bola ketika menggelinding itu mungkin bisa kita perpendek lagi, kita sesuaikan aja nanti. Nah, oke, block outnya untuk dua objek ini saya kira sudah oke ya. Selanjutnya kita akan eksekusi untuk bola karetnya. Sama seperti ketika mengeksekusi objek yang lainnya. Jadi sebetulnya di sini ada 3 objek yang kita eksekusi ya. Yang pertama bola bowling, yang kedua papan, kemudian yang ketiga ada bola karet. Nah, ketika kita klik setiap objeknya, dia memiliki timeline sendiri-sendiri. Kita lihat ini adalah timeline dari timeline dari papan ya. Ini papan pun ini perlu kita revisi lagi. Jadi rotasinya. Nah, alangkah baiknya seperti ini. Bolanya juga. Ini saya kunci aja di location, rotation, and scale. Nah, di frame 23 ini saya hapus, saya duplikat jadi hold di sini, geser ke frame 23. Nah, oke, selanjutnya kita ubah posisi bolanya ini, karena sebetulnya bolanya harusnya dia di bawah. GX, nah seperti ini. Oke, untuk layoutnya mungkin bisa kita ubah sedikit, set ini biar lebih realistis aja maksudnya. Oke, X no. Ini aja, ini saya geser ke sumbu X. Nah, oke. Oh, masih kurang bagus ini, perlu kita revisi lagi. X. Nah, bolanya kita geser ke pojok. Oke.
Selanjutnya teman-teman, kita coba cek lagi. Nah, di sini bola bowlingnya sudah memiliki timeline sendiri, sudah kita blocking. Kemudian papan juga sudah kita blocking. Selanjutnya kita perlu menganimasikan yang bola memantulnya ini, bola karetnya ini. Nah, kita mulai dengan menyeleksi controller dari bolanya. Klik, kemudian kita masuk ke pose mode. Nah, di sini karena kita fokusnya akan merubah posisi dari bola karetnya ini, jadi yang kita seleksi adalah rootnya, ya, jangan lupa root. Kemudian kita coba play, dia akan mulai bergerak di frame keberapa. Nah, coba kita cek. Oke, di frame 23 masih stay, kemudian frame 24 dia sudah mulai bergerak. Nah, di frame 24 kita akan geser ke atas, root, diklik, kemudian G, Z, kita geser ke atas sedikit. Nah, kita kunci. Nah, kemudian di frame 26, nah, di frame 35 dia sudah mencapai titik puncaknya. Kita geser lagi, G, X, G, Z, sini mungkin ya. Kita kunci di operation, rotation, and scale. Nah, untuk menentukan titik puncaknya kita bisa naikkan lagi, geser ke sumbu X di location, rotation, and scale. Nah, selanjutnya kita coba play lagi. Dia akan mendarat di frame 4. Nah, dia sudah mulai berinteraksi dengan objek yang lainnya di frame 47. Dia mendarat di sini ya. Jadi kita klik rootnya, kita geser ke bawah. Nah, di sini kita kunci lagi. Oke, selanjutnya kita geser lagi. Nah, dia akan mulai overlapping action maksudnya ke tembok ya, memantul ke tembok. Frame 51. Masih di root, kita geser yang mantul, cek. Nah, kunci lagi. Nah, dia turun berinteraksi dengan bola bowling lagi. Besar lagi. Nah, oke. Ini saya kunci lagi. Kemudian di frame yang mendarat lagi di frame 63. Kunci. Selanjutnya dia bergerak lagi di frame, dia naik sedikit di frame 65.
Mungkin saya panjangkan sedikit aja. Nah, kemudian dia turun lagi di frame 70. Oke. Rotation and scale. Nah, coba kita play sekarang blockingnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba sedikit perbaiki di bagian ini. Perlu kita ubah dulu posisinya. Oke, Z. Nah, ini perlu kita kunci dulu. Coba kita play. Oke. Nah, perlu diketahui bahwasannya kita membuat blocking ini menggunakan interpolation konstan ya. Maka dari itu bisa kita rubah untuk semua objeknya, kita rubah ke Bezier dulu. A, kemudian T, Bezier. Kita coba play di sini untuk bolanya terlebih dahulu. Nah, ini perlu kita hold biar dia tetap diam. Shift D. Nah, ini kita masih perlu penyesuaian di drop sheet-nya nanti. Kemudian kita keluar dari pose mode, kita akan merubah interpolation untuk yang bola bowlingnya. A, kemudian T, Bezier. Whiteboardnya agak lelet. Nah, ini dari frame 1 sampai frame 20, interpolasinya akan saya rubah menjadi linear. T linear. Di frame 23 ini perlu kita rubah posisinya G. Ini kita buat linear juga. Jangan linear. Jangan linear tadi.